Baik hati, open source, dan rajin bekerja. Itulah gambaran infrastruktur digital bangsa Indonesia ya untuk sekarang ya. Karena baru-baru ini gitu, itu ada kebocoran data lagi, itu di bidang keuangan atau di DCP ya, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Dia nggak tahu atau yang udah tahu sekilas doang gitu. Ada sebuah thread ya, atau tweet ya di Twitter itu dari Pak Teguh Aprianto. Itu adalah selaku pendiri dari Ethical Hacker ya kalau nggak salah, yang cari-cari. Itu dia membagikan bahwasannya ada di forum gitu, ada sebuah di forum yang aku lupa namanya. Itu dia di situ orang yang sama yang pernah membobol kita gitu kan. Jadi tahun ini tuh ada tahun-tahun terburuk untuk digital bank kita ya, data-data kita. Itu dia membocorkan sebuah screenshot gitu bahwasanya Bjorka itu orang yang sama lagi itu dia membobol lagi data NPWP kita atau data pajak kita gitu. Nah, diberikan sampel gitu masalahnya, diberikan sampel ya. Yang paling atas diri itu adalah nama-nama ya menteri dan presiden kita gitu kan. Ada berbagai macam field gitu kan. Bagi yang nggak tahu, field itu adalah nama kolom gitu di dalam database itu semuanya ada dua jenis. Yang pertama adalah SQL yang itu bentuknya tabel, itu ada nama kolomnya. Ya namanya tabel berarti kan ada nama kolom, ada isinya gitu kan. Nah, terus yang kedua ini itu adalah NoSQL. Jadi gak, ya walaupun ada namanya gitu, tapi nggak bisa serajin SQL tadi gitu. Ya ibaratnya nggak ada relasinya gitu. Nah, jadi satu field kalau misalkan saya nih Arya Brahma ya kan. Nah, misalkan kayak gitu, itu dia kalau SQL gitu, itu cuman namanya doang gitu yang di store. Untuk yang data diri saya yang lain itu nanti ada di tabel yang lain gitu kan, atau di kolom yang lain. Tapi kalau yang NoSQL itu Arya Brahmana itu nanti full ada kacamata, ada apa gitu kan, satu data diri, satu nama, satu identitas itu. Jadi kita bisa sepakati bahwasanya yang ini adalah SQL gitu kan. Yang kurang jelas mungkin bisa searching di internet gitu kan. Terus, ya ini sering terjadi ya. Kemarin juga terjadi di PDN, ya kan di bidang PDN. Nah, terus apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, yang pertama jelas tenang gitu, tenang karena presiden aja tenang gitu kan. Nah, di sini kita harus tahu gitu bahwasanya memang dari Presiden Jokowi ngomong ini sering terjadi di kota-kota besar, kota-kota apa di negara-negara besar gitu kan. Nah, terus saya nge-searching gitu kan. Negara-negara mana gitu kan, negara-negara mana gitu kan. Nah, sadly gitu kan sedihnya gitu dia berkata benar gitu bahwasanya itu hampir 30.000 website gitu itu sering ya tiap harinya tuh terbobol gitu kan. And it's bad news gitu. Tapi apakah 30.000 website itu adalah website pemerintahan gitu? Nah, jelas aku sudah mencari-cari semuanya dan itu gak ada sesuatu hal pendukung gitu kan yang bisa menjelaskan semua ini gitu kan. Tapi asumsi 30.000 tuh gak mungkin di Indonesia doang atau di sini doang kan. Mesti ada di negara-negara lain gitu kan. Ya paling bener sih ya juga ada di negara maju gitu kan. So ya, yeah, kita bisa kesampingkan hal itu gitu kan. Terusan, salah siapa gitu? Salah siapa? Jelas kalau dari yang saya cari-cari gitu. Yang pertama jelas salah Menkominfo selaku ya IT kita gitu kan. Selaku IT pemerintahan gitu. Yang kedua adalah dari instansi terkaitnya atau DCP-nya gitu kan. Makanya ada beberapa orang gitu atau beberapa narasi yang mengarahkan IT dari keuangan ini sedang meneliti ibaratnya ya kebobolan ini terjadi di mana gitu kan. Ya. Terusan apa yang bisa kita lakukan gitu? Apa yang bisa kita lakukan? Jelas kita nggak bisa melakukan apapun gitu kan. Nah, ketakutan terbesarnya dan bagi kalian yang nggak tahu gitu kan. Sekarang ini NIK juga termerger dengan NPWP ya kan. Yang kedua adalah ya udah ada NIK, udah ada nomor telepon, udah ada berbagai macam field gitu kan. Nah, bayangkan gitu kalian jadi menurutku pengelabuhan pajak itu yang paling tinggi ya kan. Nah, mungkin yang selanjutnya gitu, mungkin menurutku ya, mungkin bagi kalian yang belum tahu ya, ini dijual seharga 150 juta rupiah gitu kan. Mungkin ini basisnya dolar dan mungkin 150 juta rupiah itu paling berapa sih? Bukan paling berapa sih ya, saya nggak punya uang ratusan juta sih, tapi cuman kayak dibikin dolar tuh paling 10.000 atau berapa gitu. Very very cheap kalau di luar negeri kelihatannya untuk data sebanyak itu ya. Nah, terus ya kita cuman bisa tenang aja gitu. Kenapa? Kayak karena we cannot do anything gitu. Karena udah bridge gitu kan. Yang bisa kita lakukan jelas memperbaiki doang gitu. Nah, tapi kita selidiki dulu. Kenapa kok bisa terjadi kayak gini gitu? Karena tadi
Itu bentuknya adalah SQL, kita sepakati dulu. Dan itu menurutku SQL, kalau kalian ada yang lebih paham, mungkin kalian bisa sharing gitu kan. Karena bentuknya SQL itu ya atau tabel gitu, itu memerlukan sebuah koneksi ya kan. Ya semua database atau semua kayak gitu itu perlu koneksi. Nah, karena mungkin dari website, karena website itu mudah diakses ya kan. Jadi daripada aplikasi kalian harus download gitu. Ini kan lebih ke sesuatu hal yang kalian tinggal akses lewat HP, ada Chrome gitu kan, nggak perlu download, nggak perlu effort lebih lah. Nah, kita sepakati dua hal itu terlebih dahulu ya kan. Asumsinya kita asumsikan aja. Nah, terus gitu, apa yang bisa kebobolan apa gitu? Yang pertama adalah SQL injection namanya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, ibaratnya kalau kalian masuk login gitu kan, ada username dan password gitu kan. Itu kan kalian kan ada dua form ya kan, dua form ya, username sama password kalian masukin kan. Daripada kalian masukin sebuah kode, sebuah nama kalian dan password kalian gitu, kalian bisa memasukkan kayak semacam kode-kode tertentu gitu. Nah, nanti dia akan nge-retrieve data gitu. Data itu bisa diambil gitu. Yang pertama, nah itu yang sering terjadi dan itu juga sudah yang paling sering untuk ibaratnya ditalangi lah. Itu paling basic sendiri. Lalu ada cross site scripting dan segala macamnya, itu nanti kalian bisa searching sendiri. Tapi menurutku yang paling penting adalah eh ada port yang terbuka gitu. Jadi port ibaratnya port itu kalian colokan USB gitu kan. Ada port, ada colokan USB yang nanti kayak ini bisa dicolok, ini bisa masuk gitu kan. Nah, ini mungkin pemahaman saya sendiri ya setelah mungkin belajar beberapa bulan di kuliah gitu kan. Nah, terusan ya karena ada yang kebuka gitu, jadi dia bisa masuk gitu kan. Even kalau dia bisa masuk gitu, itu kan perlu password gitu. Jadi dalam database itu ada passwordnya. Jadi sebelum kalian mengakses semua data itu ada passwordnya. Dan passwordnya itu juga mudah ditebak. Jadi kayak ya look alike lah, langsung satu align gitu kan. Jadinya langsung kayak yang mudah lah untuk masuk dan diambil gitu. Nah, ketika kita udah masuk ke dalam database-nya gitu. Nah, masalahnya ada beberapa ibaratnya framework ya. Contohnya di sini adalah yang saya omongkan adalah PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ini memang tidak disarankan karena untuk ibaratnya produksi ya, fase produksi atau fase yang dipakai gitu. Kenapa? Karena dia terbuka di port 3306 gitu. Nah, 33 gimana sih ngeceknya gitu? Ada sebuah aplikasinya gitu. Ada sebuah aplikasi yang bukan aplikasi sih, software lah untuk ngecek dia port apa saja yang terbuka gitu kan. Port apa saja yang terbuka. Nah, karena kayak gitu gitu. Karena kayak gitu ya tinggal masuk aja gitu. Nah, tapi untuk pemanfaatan port ini saya kurang paham ya. Tapi yang saya pahami sih cuman ya karena itu aja gitu. Dan mungkin gitu. Jadi tadi kita balik ke PHP-MyAdmin tadi gitu, ke PHP-MyAdmin itu bisa diekspor gitu datanya kan. Nah, walaupun agak lama gitu kalau gede gitu dan kita bisa untuk ngeekstrak semuanya gitu. Nah, oke. Terusan yang perlu digarisbawahi gitu kan. Namanya NIK dan beberapa field tertentu itu bisa ke link dengan yang lain gitu. Jadi contohnya gitu ke NIK gitu. Contoh NIK nanti bisa digunakan untuk ini gitu kan. Nah, nanti NIK itu sebagai ibaratnya foreign key atau key lah ibaratnya. Kuncinya untuk dia nyambungin ke tabel-tabel lain. Jadi lebih tertata gitu. Nah, jelas ini adalah sebuah apa ya? Kesulitan yang kita hadapi gitu kan, kayak bro ini udah beberapa kali terjadi orang yang sama gitu dan ya ya mungkin kita nggak bisa ngedinai lah ya, manusia adalah orang yang tidak sempurna gitu ya, yang jelas dia menciptakan sesuatu yang tidak sempurna juga gitu. Ada seseorang yang pasti lebih hebat dari kita tuh untuk yang kayak ngebobol semuanya gitu kan, dan kita juga nggak bisa nyalahin juga gitu. Tapi yang pasti kita bisa menghujat gitu kan. Nah, enggak, jangan menghujat gitu. Karena apa? Karena ya memang sibuk-sibuknya gitu, apalagi mungkin lagi demokrasi dan segala macamnya gitu, mungkin Menkominfo juga lagi sibuk, dan mungkin untuk DJP memang bukan ranah utamanya gitu kan, ranah utamanya memang di bidang keuangan menurutku ya kan. Nah, walaupun kita nggak bisa menghujat kalau ini benar-benar pure salahnya gitu kan. Nah, walaupun sudah bobol gitu kan, saranku sendiri itu ya jelas masalah yang terbesarnya adalah pengelabuhan pajak gitu kan. Bisa aja nanti kalian diinfoin lo pajak kalian 1 miliar gitu. Nah, kayak gitu-gitu gitu kan. Apalagi Presiden Joko Widodo maaf, itu nomor satu yang terbobol kalau kalian ngeliat itu. Dan pasti banyak hal lagi itu yang menurutku masih banyak kekurangan lah untuk di bidang website ini ya kan. Dan memang website ini adalah salah satu top ya kan.
data pembobolan gitu kan. Nah, memang cukup sulit untuk dihindari dan memang semakin lama cyber security, cyber threat gitu semakin meningkat sehingga ya cyber security juga semakin diperlukan menurutku dan mungkin itu. Ya ini belum berakhir ternyata. Nah, maksudnya gimana gitu? Ternyata ketika saya ngedit-ngedit video ini tadi gitu kan, aku menemukan barang bukti yang cukup menarik gitu. Bahwasanya ini bukan berasal dari DJP. Kenapa? Karena ini adalah pemenuhan pajak gitu. Ini dari CNN. Sehingga ini bukan dari situ gitu kan, dari DJP-nya. Nah, terus ini pertanyaannya ini dari mana ya kan? Dan kenapa kok bisa itu ada data kita semua gitu? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini karena itu berita yang baru kemarin muncul gitu kan. Yaitu kemarin tepatnya pada tanggal 20-an gitu kan. Itu ketika saya ngecek 20 jaman yang lalu lah. Dan ya pertanyaannya cukup simpel, dari mana data itu gitu kan? Dan kenapa kok bisa itu? Apakah ya tadi itu ada banyak website sampai-sampai nggak bisa termanage tapi sampai tetap dapat berbagai ya ibaratnya kalau pemerintah kan tipikalnya mungkin bukan satu aplikasi terintegrasi dengan semuanya tapi mungkin satu aplikasi lagi mungkin menumpuk dan banyak aplikasi gitu kan dan mungkin websitenya juga agak diperbarui sehingga keamanannya juga tidak diperbarui biarkan nembak terus dia dapat datanya atau gimana. Nah ini adalah pertanyaan yang masih belum terjawab ya, dari mana datangnya. Dan ya sekali lagi cukup menarik untuk kita mengikuti berita ini ya kan.